percaya. Mas kawannya kolektif. Ini saya belum bisa ini ya, share screen. Oh, ini udah bisa. Ini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Kak. Ya, berdoa dulu ya sebelum mulai belajar. Tadi udah. Udah ya tadi ya? Udah. Kirain Oh, tadi pas Mas Kabul diem, kita berdoa. itu tadi saya kayaknya kepencet deh. Kepencet list meeting gitu, nggak sengaja. Oke. Terakhir kita belajar modul 3 ya. Sekarang kita masuk ke modul 4 tentang ini teorema Lagrange. Ya, modul 4 teorema Lagrange. Untuk kegiatan belajar pertama, kita bahas relasi ekuivalen. Di sini ada definisi dulu ya. Misalkan S gitu ya, S kapital, suatu himpunan tak kosong, dan misalkan pula R kapital, suatu subhimpunan tak kosong dari hasil kali Cartesius S kali S. Secara umum kita katakan bahwa R adalah suatu relasi pada S. Definisinya adalah R adalah relasi ekuivalen pada S jika memenuhi ketiga sifat berikut, yaitu refleksif. Refleksif itu terjadi ketika pasangan berurutannya itu kembar. Jadi A berpasangan dengan A. Itu elemen dari R. Untuk semua A elemen dari S. Ya, mungkin ini lebih baik pakai contoh aja ya. Nanti saya jelasin maksud dari lambang-lambang seperti ini. Masuk ke contohnya aja dulu. Misalkan ini ya, contoh yang ketiga. Pada bilangan bulat, kita definisikan relasi R melalui pasangan berurutan Mn, elemen dari R tadi ya, R kapital ini, himpunan R.
jika M kurang N genap. Oke. Jadi R adalah himpunan ini apa? Yang ini ya. Pada Z kita definisikan relasi R melalui M, N elemen real jika selisihnya genap. M kurang N genap. Jadi Mn elemen dari real, bukan real, maaf, himpunan R kapital ya, jika M kurang N itu genap. Gitu ya. Nah, kita akan cek 3 sifatnya. Apakah sifat refleksif ada? Refleksif itu kan dia, apakah ketika ambil sembarang bilangan gitu ya, misalkan bilangan bulatnya M gitu ya, kita pasangkan dengan M. Apakah ini selisihnya membentuk genap? Apakah ini elemen dari himpunan R kapital tadi? Nah, ini benar ya, karena M bisa berpasangan dengan M karena ketika kita kurangkan si pasangan ini, kiri kurang kanan ya. Ya ini kalimatnya kiri kurang kanan ya bacanya ya. Kiri dikurang kanan. Ya, yang kiri dikurang yang kanan. Ini kan hasilnya 0 ya. 0 itu bilangan genap bukan? Iya, genap. Adalah bilangan genap. Jadi betul ya. Pasangan M, M untuk sembarang bilangan bulat ya, itu masuk ke himpunan R yang tadi. Oke, terus yang kedua, apakah dia bersifat simetris? Apakah dia bersifat simetris? Simetris itu kalau misalkan ya, jika M, N elemen dari real, maaf bukan real, apa namanya, himpunan R kapital ya, jika M, N elemen dari R kapital, apakah ini terjadi ketika ditukar gitu ya posisinya, yang kiri ditulis N, yang kanan itu M, ini apakah juga berlaku jika pasangan M, N elemen dari himpunan R, maka apakah pasangan N, M elemen dari himpunan R ini? Kita akan buktiin ya. Misalkan M, N elemen dari R, maka M kurang N itu genap. Betul ya? Kan ini elemen di R itu harus memenuhi sifat ini kan? Betul nggak? Halo? Iya, Kak. Betul ya? Iya. Oke. Nah, jadi ini dimisalkan udah benar dulu. Nah, kita cek ketika N, M. Ini artinya apa? N kurang M. Nah, ini artinya adalah N dikurang M. Gitu ya. Jadi ini ternyata elemen dari real, buktinya adalah
Karena ketika N dikurang dengan M, ini bisa menghasilkan, min-nya saya keluarin ya. Min-nya saya keluarin, jadinya min buka kurung, depannya jadi, apa nih? Ini yang min M jadi positif M ya. Ya, M plus Ini N. yang plus N itu berubah jadi min N. Oke? Iya. Nah, jadi ini juga ternyata bilangan genap karena Iya. min 1 gitu ya. Min 1 dikali genap ya tetap genap. Iya. Ini termasuk bilangan genap. Ya, ini masih memenuhi sifat yang ini ya. Jadi terbukti bahwa dia bersifat simetris. Misalkan ini terjadi, ternyata ini juga terjadi. Ya, di sini disimpulkan jadi R bersifat simetris. Ini tadi kesimpulannya apa? Jadi R bersifat refleksif. Ya. Yang ketiga adalah transitif. Transitif itu seperti ini. Jika M, N, N, MNP misalkan ya, elemen dari R, maka jadi begini. Ini kan dari M berpasangan dengan N kan. Terus N-nya dipasangkan dengan P. Apakah yang paling kiri bisa berpasangan dengan yang paling kanan gitu? Ya, itu sifat transitifnya. Apakah yang paling kiri bisa berpasangan dengan yang paling kanan? Jika seperti ini, maka apakah ini terjadi? Ini sifat dari transitif ya. Jika M, N, dan NP elemen dari R, maka ini harus terjadi. Ya, kita misalkan ya. Misalkan seperti tadi, misal si M, N elemen dari real gitu ya. Real lagi. Himpunan Iya, R himpunan kapital. real. Bukan real sih, ini apa ya? R Rasional ya? Rasional kayak. Bukan juga. Ini Bilangan tuh R apa ya? relasi sebenarnya ini tuh. Oh, relasi Kak. Relasi ini singkatan R kapital. Jadi himpunan relasi mungkin nyebutnya. Itu dijelasin didefinisikan, Mas, relasi R adalah relasi ekvivalen pada S. Oh. Yang ini kan Berarti ya. bukan bilangan real kan, Kak? Definisinya. Iya, oke. Paham. Ya. Oke, Kak. Ini R kapital itu R kapital bukan R coret yang itu, ya, yang depannya itu. Iya. R kapital itu sebuah relasi ya. Iya, oke Kak. Siap. Kita lanjut. Ini misalkan M, N elemen dari relasi R ini ya. Terus ini ada Z apa ini? Pengantar matematika. Iya, mirip. Iya. Ada sih pengantar matematika. Cuman ini sekilas mengulang mungkin ya. Mirip. Misalkan MN elemen dari real. Terus maaf. Satu lagi ya. Misalkan MN dan NP gitu ya. NP elemen dari real. Maka
M dikurang N genap gitu ya. Dan ini juga ya berlaku ya, N kurang P genap gitu ya. Ini memenuhi sifat relasi R tadi ya. Iya. Di kiri kurang kanan itu genap, kiri kurang kanan itu genap. Oke, ini sifat yang tadi. Terus kita akan cek apakah M kurang P itu genap. Coba perhatikan bahwa gitu ya, perhatikan M kurang P gitu ya. M kurang P. Nah, M kurang P ini bisa sedikit diubah bentuknya ya. Saya tambah N, saya kurang N gitu ya. Nggak merubah nilai ya. Ya. Tambah N kurang N, tidak merubah nilai. Ini sama dengan misalkan, kayaknya saya sedikit kebalik. Ini harusnya kurang dulu ya. Kurang N, tambah N. Supaya mudah. Kurang N, tambah N. Boleh ya? Nggak merubah ya? Iya. Ya. Ya. Nah, ini penjumlahan kan bersifat apa namanya asosiatif ya. Yang Iya. ini berarti ini bisa saya kurungin, ini saya bisa kurungin. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini tadi Oh iya ya. bilangan genap ya. Ini bilangan genap ditambah dengan ini juga tadi bilangan genap kan ya. Iya. Maka hasilnya juga bilangan genap. Jadi, tapi kalimatnya bukan kayak gini ya. Kalimatnya tuh begini, karena M kurang N genap dan atau gini aja deh. Karena penjumlahan dua bilangan genap gitu ya. Iya. Karena penjumlahan dua bilangan genap adalah genap juga gitu ya. Maka M kurang P itu genap ya. Jadi atau dan gitu ya, dan M, P itu elemen dari relasi R tadi ya. Karena kiri kurang kanan harus genap, betul ya? Kiri. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi R bersifat transitif gitu ya. Oke. Nah, relasi yang seperti ini ya, itu disebut relasi ekuivalen. Ya, jadi karena relasi R kapital tadi ya, bersifat refleksif, ini tiga-tiganya harus terpenuhi ya. Refleksif, simetris, dan transitif, maka R adalah relasi ekuivalen. Itu. Ekuivalen. Itu ya. Ada pertanyaan? 3 sifat ini
Refleksif, Enggak. simetris, transitif. Pas sih, pas. Pada apa ini tadi ya? Ini kurang kalimat dikit lagi. Ekuivalen pada himpunan apa? Bilangan bulat tadi ya? Kombalen. Iya, bilangan bulat. Jadi kita Z. tunjuk bilangan bulat ya. Relasi ekuivalen pada bilangan bulat Z ini ya. Yang ada double-double-nya. Tuh, dah. Contoh lagi nggak nih? Relasi ekuivalen. Atau relasi sembarang ya. Kita buktiin ekuivalen atau enggak. Kalau kurang dari sama dengan bisa nggak? Relasi. Jadi kita definisikan M, misalkan jangan MN lah, misalkan AB aja ya. AB elemen dari suatu relasi gitu ya. Jika yang A itu kurang dari sama dengan B. Dengan ini terhadap bilangan bulat. Seperti biasa ya, bilangan bulat. Tinjaunya bilangan bulat. Kita akan cek sifat-sifatnya ya. Apakah sifat refleksif berlaku? Berlaku nggak nih? Apakah A berpasangan dengan A bisa masuk ke dalam relasi? Masuk nggak nih? A lebih kecil sama dengan A gitu, Mas. Iya. Jadi yang kiri lebih kecil sama dengan yang kanan. Betul nggak? Betul sih. Betul ya. Sama-sama ya. Ya, A itu masuk ke dalam relasi R karena A kurang dari sama dengan A. Betul ya? Iya, Mas. Oke, jadi sifat refleksif berlaku. Terus simetris. Kita cek simetris. Simetris. Misal AB elemen dari relasi gitu ya. Maka kiri kurang dari sama dengan kanan gitu ya. Iya. Nah, terus perhatikan bahwa kita mau cek nih, ketika dibalik berlaku nggak nih? Masuk ke R nggak? Ini berlaku nggak nih? B lebih kecil dari sama dengan A gitu. Enggak. Berarti Tapi ada sama dengannya. ya nggak apa-apa kan? Iya. Karena jadi ini B, A masuk ke R karena kiri kurang dari sama dengan A, gitu kan? Iya. Boleh nggak nih kayak gini? Boleh kan, paling nggak ada satu kan himpunannya nggak sih? Bersama dengan ini. Tapi dari kalimat awal sih nggak tahu, Mas. Ya, jadi ini sama dengan boleh ya? Iya. Sama dengan Berarti ini juga berlaku dong ya? berlaku berarti kalau emang bisa. Ya minimal kan satu. Iya, syaratnya gitu ya, kayak minimal A-nya, satu ada himpunan ya. ya entah itu A-nya dia lebih kecil boleh, sama dengan boleh. Iya. Berarti ini sama Iya. dengan juga boleh ya? Iya. Iya, iya. Ya, kasih contoh deh, misalkan angka. Bentar. Kalau pakai angka berapa nih misalkan? 2,3 ya misalkan ya.
Tapi kayaknya nggak berlaku sih ini kalau 2,3. Ini kan 2,3 elemen dari real nih. Ya enggak? Relasi, Kak. Ya, relasi, maaf. Himpunan dari relasi tersebut. Maka, bentar ya, coba 2 kurang dari sama dengan 3, gitu ya. Nah, ternyata nggak berlaku nih, kalau diambil satu contoh ya. Kita cek 3,2. Apakah ini masuk ke relasi? Ternyata bukan ya, karena 3 kurang dari sama dengan 2 itu nggak berlaku. Iya. Tidak berlaku gitu ya. Berarti ini nggak bisa ini, bukan simetris Nggak bisa, Mas. ya. Berarti ini tadi dicoret ya. Ini tidak masuk ke relasi. Karena B kurang dari sama dengan A tidak selalu Tidak untuk umum selalu ya. benar ya. Tidak Iya. selalu berlaku, tidak selalu berlaku. Nah, nanti kalau membuktikan suatu penyangkal, kalian boleh pakai angka. Silakan ambil angka ini. Bukti, ambil 2,3 bla bla bla. Terus 3,2 dicek, tidak berlaku. Jadi ini sifat simetris tidak berlaku. Nah, kalau salah satu aja udah tidak terpenuhi gitu ya, nah maka dia bukan relasi ekuivalen. Ya, jadi karena yang transitif nggak usah dicek ya, kita butuh satu doang kok yang tidak memenuhi. Karena sifat simetris tidak berlaku. Maka relasi R tadi ya, R kapital bukan relasi R kapital tadi bukan relasi ekuivalen ya. Ekuivalen pada bilangan bulat. Z. Gitu ya. Iya. Sudah. Relasi ekuivalen ada pertanyaan? Ada, Kak. Lanjut. Belum ada, Kak. Belum ada, Kak. Belum ada, Mas. Keikut. Oke. Ini yang lain bersuara nggak apa-apa ya, nggak usah tanggung-tanggung. Santai aja sama saya mah. Justru saya lebih senang kalau komunikatif gitu ya. Saya ngomong apa kalian jawab gitu loh, sambil komunikasi. Kayak tadi misalkan saya ada salah hitung, kalian jawab gitu. Itu kayaknya salah hitung gini-gini. Biar dikoreksi bareng-bareng gitu loh. Karena saya bukan dosen, saya masih belajar juga sama seperti kalian, gitu ya. Jadi pasti banyak kekurangannya gitu. Kalau Mbak Elis mah udah tahu, kalau Mbak Elis diem, saya omelin. Harus komunikatif terus. Karena kalau nggak komunikatif kelasnya jadi sepi, jadi males gitu kan. Nah, yang ngajar juga saya sendirian, nggak ada pesertanya, ini ngerti atau lagi apa atau nggak ngerti, nggak tahu saya. Betul. Oke, lanjut kita bahas ke partisi suatu himpunan. Oke. Partisi. Partisi suatu himpunan. Partisi pada suatu himpunan.
Oke, misalkan saya punya sebuah himpunan gitu ya. Himpunan S misalkan, S kapital. Nah, terus di dalam himpunan S ini saya mau bagi-bagi ke himpunan bagian ya. Wilayahnya saya mau bagi ke himpunan-himpunan bagian. Misalkan himpunan bagian ini, terus ada lagi mungkin ini, mungkin ini, saya bagi 4 aja ya. Jadi misalkan ini disebut himpunan S1 gitu ya. Ini himpunan S2. Ini himpunan S3, ini himpunan S4. Nah, dari gambar ini S1 irisan S2 irisan S3 sampai irisan yang lain gitu ya. Ini ada nggak irisannya? Ada yang beririsan nggak? Nggak ada ya kayak. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini irisannya himpunan kosong gitu ya. Nah, kalau himpunan bagiannya banyak banget, kalian tulisnya begini aja. S indeks diiris dengan S J gitu ya, indeksnya I, indeksnya J gitu ya. Ini dua subhimpunan yang berbeda. Itu himpunan kosong kalau IJ-nya itu beda ya. Kalau IJ-nya itu beda. S I indeks I iriskan dengan S indeks J itu himpunan kosong jika I-nya beda dengan si J gitu ya. Tapi ada juga kondisinya begini. S indeksnya iriskan dengan S si J gitu ya. Itu ternyata ada gitu ya. Himpunannya bukan Tidak. himpunan kosong, jadi seperti ini, bukan himpunan kosong. Maka ini cuma ada kemungkinannya satu doang, yaitu himpunan ini tuh sama. Si ini sama si ini nilainya sama. Gimana tuh Jadi maksudnya? himpunan SI dengan himpunan SI itu nilainya sama. Dia ternyata himpunan yang kembar ini ternyata. Kalau dia himpunan irisannya itu bukan himpunan kosong gitu ya. Ternyata dia harus himpunan yang sama. Kalau dia Maksudnya itu himpunan yang beda, bagian, Mas. kenapa? Maksudnya itu himpunan bagian, Mas. Iya, himpunan bagian. SI, SC ini himpunan bagian dari suatu himpunan S besar ini. Ya. Nah, terus ketika ini himpunannya untuk dua himpunan yang berbeda ya, untuk dua himpunan yang berbeda ternyata tidak punya irisan, dan ternyata kalau digabungin semua, ini membentuk S kan ya. Jadi gabungan S1, gabung S2, gabung S3, gabung S4, itu menghasilkan S ya. Maka himpunan S1 ya, himpunan isinya himpunan juga, nggak apa-apa ya. Masih ingat nggak himpunan kuasa? Himpunan kuasa juga isinya kan himpunan-himpunan juga kan. Nah, jadi himpunan dari himpunan S1, himpunan S2, himpunan S3 sampai S4 gitu ya. Ditutup gitu ya. Ini adalah merupakan himpunan partisi atau himpunan tersebut mempartisi himpunan S besar tadi. Jadi sifatnya harus terpenuhi dua ini ya. Irisannya kosong,
gabungannya itu membentuk si induknya sendiri. Gitu ya. Kalau saya misalkan cuma ambil S1, S2, S3, misalkan ya, himpunan S1, S2, S3, apakah ini memenuhi seperti ini? S2, S3 sama dengan S dan irisannya kosong semua. Apakah ini terpenuhi? Dua-dua ini terpenuhi nggak? Iya Mas ya. Terpenuhi ya. Nah, ternyata nggak terpenuhi, Mas. Enggak ya? Karena S ini harus gabungan dari S4-nya. S1, S2, S3, S4 gitu ya. Karena di sini Iya, iya. cuma sampai Himpunan S3, S itu S4. maka di sini tidak sama dengan S. Gitu ya. Iya. Karena satu aja syarat dua ini tidak terpenuhi, maka himpunan S1, S2, S3 ini tidak mempartisi gitu ya. Tidak mempartisi himpunan S kapital tadi. Ya. Himpunan S. Ya, jadi partisi ada dua syarat. Irisannya himpunan kosong, gabungannya menghasilkan induknya ya. Iya. Induknya. Kalau induknya misalkan bilangan bulat ya, semua partisinya harus membentuk bilangan bulat. Saya kasih contoh ya. Misalkan induknya Z. Induknya Z ya. Z itu isinya siapa aja? Ya, negatif semua ya, Negatif tahingga 0 sampai tahingga. Itu ya. Terus 0, terus 1, 2 sampai tahingga lagi gitu ya. Iya. Nah, terus saya punya sebuah himpunan yaitu Z positif, yaitu bilangan Bulat positif. bulat yang positif saja. Terus himpunan kosong, bukan himpunan kosong apa ya, himpunan yang isinya tuh 0. Iya. Bukan himpunan kosong, maaf. Ini Iya. himpunan yang unsurnya itu 0. Himpunan 0 ya bacanya ya berarti ya. Himpunan 0 dan himpunan bilangan bulat yang negatif. Negatif. Nah, apakah ini mempartisi Z? Iya. Mempartisi Z. Iya, iya. Buktinya apa? Definisi bilangan bulat Buktinya kan adalah minta hingga, anggotanya tuh minta hingga 0 terus plus tahingga. berarti buktinya itu Z plus kalau digabungin. Iya. Oke, buktinya Z plus gabung Iya, gabung 0, 0 Gabung Z min dengan Z negatif itu sama dengan iya, Z. Z ya. bulat. Satu lagi, dan Kalau diiris irisan dari masing Iya. dua ininya ya. Atau ketiganya juga langsung nggak apa-apa. Irisan ketiganya itu himpunan kosong ya. Iya. Adalah himpunan kosong. Nggak boleh beririsan. Jadi himpunan Z plus, himpunan 0, himpunan Z min mempartisi Z gitu ya. Terus saya misalkan punya himpunan asli siapa aja? 0, 1 sampai tahingga. 1 ya? 0 mana boleh, nggak boleh ya. Oh, iya, benar. Natural itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus saya punya bilangan prima mulai berapa? 2,
3, 5, 7, dan seterusnya ya. Terus saya punya bilangan komposit ya. Komposit itu mulai dari siapa? Selain bilangan prima ya. 1. Nah, bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit adalah yang habis dibagi. bilangan yang mempunyai 2 faktor, mempunyai lebih dari 2 faktor. Contoh ya, misalkan angka 5, faktornya siapa? Kalau bikin tulang ikan, 5 bisa dibagi 1 ya? 1 hasilnya 5. Ada lagi nggak? Enggak ada. Ini 2 faktor aja ya. Berarti kalau cuma 2 faktor itu prima. Kalau lebih dari 2 faktor itu komposit. Contoh angka 6. Angka 6 kalau bikin tulang ikan, 1, kalau 6 bagi 1 kan 6, bisa kan? 6 dibagi 2 bisa nggak? 2. 3 ya? Iya. Nah, 6 bagi 3 ya 2, balik lagi ke sini kan. Ini udah ditulis, nggak usah ditulis lagi. 6 dibagi 6, 1. Udah ada ini. Ya. Jadi faktornya ada 4. Nah, karena faktornya lebih dari 2, ya, berarti 6 itu komposit, betul? Betul. Nah, kalau 1, berapa Iya. faktor itu dia? Kalau 1 punya berapa faktor coba? 1 dibagi 1 hasilnya 1 kan? Nah, ini nyebutnya bukan 2 faktor. Ini kan bilangannya kembar. Ini nyebutnya 1 faktor saja. Ya. Berarti dia bukan bilangan prima, bukan juga bilangan komposit. Betul ya. Jadi dia bilangan sendirian. Sendirian ya. Ini juga sendiri. Mantap. Himpunan. Nah, bilangan komposit mulainya dari 4 ya. 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, terus saya punya himpunan bilangan 1 gitu ya, 1 doang. Terus prima dan komposit. Apakah ini mempartisi? Apakah ini mempartisi bilangan asli? Ya. Kita perlu bukti, guys. Buktinya apa? Yang tadi kalau digabung. Iya. 1 gabung bilangan prima, bilangan komposit, himpunan N. Gabungannya membentuk N ya? Iya. Irisannya? Tidak merupakan himpunan iya. Irisannya himpunan kosong semua ya? Himpunan kosong. Iya. Irisannya himpunan kosong semua ya? Iya. Oke, jadi benar. Sendiri-sendiri. Kalau si himpunan ini tadi ya, himpunan 1, P dan K itu mempartisi N. Gitu. Berarti kalau misalnya ada salah satu aja, Mas, dari mereka yang teriris, bisa diiris, berarti bukan partisi ya, Mas? Iya, betul. Saya kasih bentar lagi deh. Kayaknya saya perlu sedikit ganjil genap deh, biar sedikit seru gitu ya. Misalkan saya punya bilangan genap G gitu ya. Bilangan genap positif aja ya pakainya. Genap positif. Berarti mulainya dari 2 ya. 2. Iya. 4, terus 6 dan seterusnya. Dan ganjil, misalkan ganjil L. Ganjilnya yang jangan negatif. Ambil yang positif aja ya. Ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu ya. Nah,
apakah himpunan dari L plus dan prima membentuk partisi? Enggak. Enggak. Alasannya apa? Karena ada irisannya. Nanti. Kalau misalnya digabungin juga nggak mencakup semua bilangan asli kan kalau digabung. Gabungan dari ganjil, positif, dan prima tidak. Karena gabungannya kalau digabungin juga nggak membentuk N ya. Iya, satu Ini di bentuk N, gabungannya terus ada tidak. irisannya. Irisannya juga ada. Iya. Ini salah satu aja udah nggak boleh, apalagi Iya. dua-duanya, ya. Iya, Kak. Jadi ini tidak mempartisi ya. Jadi harusnya di sini tidak mempartisi N. Kalau misalkan himpunan bilangan prima terus ganjil positif sama genap positif, apakah ini mempartisi? Kok enggak? Alasannya apa? Aku sih enggak ya. Karena ada irisan nanti. Iya, kalau digabung sih masih mencakup semuanya ya, Mas. Kalau digabung, tapi ntar ada irisan. Ini aja udah cukup kan ya kalau gabung? Iya. Kalau bilang prima nanti numpuk. Nah, ini ada yang irisan sama ya. Jadi ini tidak mempartisi N. Oke. Lanjut. Partisi udah. Terus misalkan R suatu relasi ekuivalen pada S untuk setiap X elemen S. Definisikan himpunan kotak X gitu ya. Itu himpunan semua Y elemen dari S yang masuk ke relasi ekuivalen. Maka koleksi ini adalah suatu partisi pada S. Ini kelas ekuivalen. Ya, tulis dulu. Kita bahas kelas ekuivalen. Misalkan dalam bilangan bulat ya. Dalam bilangan bulat, AB elemen dari elemen dari relasi jika selisihnya genap. Kayak tadi ya. Ini kan tadi relasi ekuivalen ya. Sudah dibuktiin kan tadi ya. Ini tadi R adalah relasi ekuivalen. Kita akan cari kelas ekuivalen dari si Z ini. Misalkan kelas ekuivalen dari 1. Kelas ekuivalen dari 1. Itu anggotanya siapa aja? Nah, ini 1 bisa berelasi dengan siapa sih? Supaya masuk ke selisih genap ini. 1 bisa berelasi dengan siapa? 3. 1 bisa berelasi dengan 3 ya. 1,3. Bisa ya? Bisa kan? Jadi min 2 ya nanti. Dengan 1 bisa nggak? Dengan 1 bisa nggak? Nanti jadi genap. Nggak bisa. Bisa dong. Sama 3. Bisa dong. Kan bisa. Kan 0 genap.
apa namanya? Ini kan relasi ekuivalen ya. Relasi ekuivalen berarti bersifat refleksif dong. Berarti Iya. satu bisa dong dengan sendirinya sendiri. Iya. Iya, Kak. Boleh. Ya. Iya, Dengan 3 bisa nggak? bisa. Bisa ya. Selisihnya genap ya. Entah 1 kurang 3, entah 3 kurang 1. Intinya bisa genap dua-duanya ya. Iya. Karena relasi ekuivalen tadi harus bersifat simetris. 1,3 juga bisa 3,1 ya. Dua-duanya ikut ke relasi R ini. Ingat tadi sifatnya bisa ditukar-tukar. Terus siapa lagi? 5. Iya. Lawan ganjil. Nah, kalau min 1 bisa nggak? Bisa juga. Min 1 enggak, min 1 dikurang genap juga ya. Min 1 kurang 1. 1 plus 2. Satu Iya, kurang. genap. Bisa sih. Genap juga kan? Iya. Selisihnya genap. Oke, jadi min 1 ikut ya. Dan min yang lain di sini bisa nggak ikut? Asal bilangan ganjil. Nah, jadi ternyata di sini bisa semua ya. Jadi kelas ekuivalennya ini untuk si 1 itu kayak gini himpunannya. Kalau 2 gimana? Dua bisa berelasi dengan siapa? Dua bisa berelasi dengan dirinya sendiri, bisa. 0 bisa. Dengan dirinya sendiri bisa ya. Tadi sifat ekuivalen. Iya. Iya, min genap sama plus genap. Min genap 0 bisa ya. 0 bisa. 0 bisa. Kalau 3 jelasnya siapa? Ganjil nanti. Nah, ternyata 3 masuk ke sini lagi, gitu ya. Nah, ternyata ini semua unsur di sini, kelas ekuivalennya itu sama semua. Isinya sama semua ya. 5. Dan seterusnya ya ini. Ini juga sama di sini. Kelas ekuivalen 0. Kelas ekuivalen dari 4 misalkan. Dan seterusnya ya. Ini kelas ekuivalennya. Nah, kelas ekuivalen 1, kelas ekuivalen 3, kelas ekuivalen 5, itu kan hasilnya himpunan ini kan ya? Iya. Himpunan ini tuh himpunan apa sih ini? Himpunan ganjil kan ya? Iya, bilangan ganjil. Saya sebut himpunan L aja. Ya. Ini himpunan apa? Bilangan genap. Genap. Jadi ini P gitu ya, genap, pakainya P aja deh. Genap belakangnya P. Genap. P. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panci. Aduh, ada Panci, ada tamu guys. Silakan masuk. Pak Bintan. Jalan Panci. Udah siang, Neng. Jam 10 lebih nih. Silakan. Maaf ini lagi ngajarin teman-teman. Omset yang banyak, waduh. Lainnya gimana? Apakah cari Google? Nah, lo apa sih? Ngerangin masuk? Iyalah. Oh, nggak ada awak, ini nggak bagus. Ya, tadi sampai mana? Ibu kayaknya nggak ada. Kelas ekuivalen ya. Ganjil genap, Mas. Aku ngambil kunci. Nggak ada Oke. mobilnya. Nah, ternyata kelas ekuivalen ini membentuk partisi. Coba ya. Himpunan kelas ekuivalen. Jadi iya, ngajarin teman-teman. Belajar bareng sih. Pulpen. Nih. Ini.
Bukan pulpen tulis, pulpen pen tablet. Sudah. Jadi himpunan dari ekuivalen kelas ekuivalen 1 dan kelas ekuivalen 2 gitu ya. Ini mempartisi bilangan bulat tadi ya. Nah, ini maksud dari teorema ini tuh kayak gitu. Nih, misalkan R suatu relasi ekuivalen pada himpunan S gitu ya. Untuk setiap X elemen dari S, ini induknya ya. Definisikan himpunan kelas ekuivalen X. Yaitu seperti ini. Himpunan semua elemen dari S yang berelasi dengan X gitu ya. Maka koleksi ini ada himpunan, terus ini kelas ekuivalen semua ya. Nah, misalkan nulisnya begini. Nulisnya seperti ini. Nulisnya seperti ini. Ini juga boleh. Ya. Ini juga boleh. Kenapa boleh? Ya karena ini kan sama ini sama ini, ya kan? Iya, benar. Iya. Sama ya. Ini kelas ekuivalen 1 itu sama dengan kelas ekuivalen 3. Ini juga mempartisi Z. Jadi terserah mau nyebutnya gimana. Atau kamu mau nyebutnya jangan pakai kelas ekuivalen deh. Nyebutnya pakai himpunan ganjil dan himpunan genap ya. Boleh. Ini mempartisi Z. Ya. Jadi kalau ada relasi ekuivalen, ini syaratnya harus ada relasi ekuivalen ya. Kemudian kalian bikin kelas-kelas ekuivalennya. Ternyata ada 2 doang yang beda. Kelas ekuivalen ganjil dan kelas ekuivalen genap. Nah, ternyata ini kelas-kelas ekuivalen ini selalu mempartisi induknya. Itu. Selalu mempartisi si induknya. Dia nggak pernah punya irisan. Dia tidak pernah punya irisan dan juga gabungannya selalu membentuk induknya. Gitu. Oke, Mas. Ya, jadi teorema ini udah ngerti ya? Ngerti, Mas. Oke, lanjut ke mana. Lu kirim itu, si Ika mau kirim ini, ya, pembayaran. Yang tadi ya, kelas ekuivalen 0 dan kelas ekuivalen 1 yang tadi ya, udah saya bahas. Ini pakai kelas ekuivalen 0 boleh ya, yang genap. Nggak ada masalah. Mau kelas ekuivalen 2 juga nggak masalah. Karena kelas ekuivalen 0 nilainya sama dengan kelas ekuivalen 2. Oke, lanjut. Ke kegiatan belajar 2. Teorema Lagrange. Nggak usah minum lah dia. Harusnya dimakan, itu. Itu di saku belakang ya. Saku belakang. Kasih kantor yang paling satu aja. Kasih kantor banyak kan? Apa? Kasih kantor banyak kan? Bawa aja sini satu AC-nya. Nggak tahu, bukan kalau tempat nggak tahu pasti kan. Kalau misalnya nanti bongkarnya, outdoor di Ya. Ini di sini waktu itu saya pernah bahas nih, untuk seterusnya dalam modul ini kita akan bekerja dengan S yang tidak hanya berupa himpunan, tetapi juga memiliki struktur grup. Mana ya tadi ya? Yang pertama. Ini maaf nih kalau agak-agak nggak ngeriuhin Pak Bintan. Ini belum selesai ngajarnya, ntar bentar lagi juga selesai. Misalkan ini bla 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 XY elemen dari Oke. Jadi di sini ada relasi kanan. Ya apa? Relasi kanan apa kiri nih?
Bentar, saya lihat dulu. Ya sedikit lupa ini nyebutnya relasi kiri atau relasi kanan. Nanti aja ya, bayar ya. Nah, berarti Sumatera tinggal Sumber Lampung sama ABC. Banyak kan udah kemarin. Ini amat ya. Ada siapa? Ada udah nggak ada dicari yang lagi keberapa? Ya ada ya. Itu motor bedanya kotor pakai dulunya motor. Satu bersih satu kotor harusnya. Dua-duanya Udah dari satu simpen nih, satu bersih satu pakai. Lari-lari boros. Expired ini. Expired. Oh, kalau lima expired. Nih. Itu karisma kirim barang lagi mah. belum nyediain kemarin. Pasti saudara itu nelfon ini. Tapi saudara nggak punya bu. Ini relasi kanan nih teman-teman. Yang ini saya tulis dulu ya. Relasi ini. Kan ada model lain. Mungkin jawaban yang selalu gitu. Gimana sih? Itu mesti coba kasih baru. Barang yang begitu baru sama dia udah gajian ya. Masih diberesin sama Papua. Lu bedain. Biar lengkap. B yang lama lu tinggal. Oh kita adu-adu mah gimana? Maluin. Tapi kalau begitu doang nggak enak kalau biasanya ini gitu aja kali ini kan ada barang yang masih ada yang lain ya. Ini sekolah rapinya. Halo. Murah peluang banget. Ini misalkan di sini ada U subgrup dari G ya, teman-teman. Iya udah tadi kan sama aja kayak gitu. Iya, Mas. Ya, ini U itu subgrup dari G. Ini kita definisikan relasi X, Y, elemen dari G kali G, di mana X dioperasikan dengan Y inverse. Di sini bukan perkalian ya, di sini ada operasi bintang. Ketika X dioperasikan dengan Y inverse, itu ternyata elemen dari subset. Ya, itu dalam buku pakainya perkalian biasa. Tapi untuk apa ya, tidak menimbulkan persepsi perkalian, saya kasih bintang. Oke, Mas. Bisa Blackpink. Boleh nggak lu pinjam dua hari? Jadi namanya kotak satu pinjam dulu. Oh nggak bisa Pak. Kalau gitu masih kasih. Nah ternyata relasi ini tuh relasi ekvivalen. Bagus, ingat yang cuma, ingat gue berkas. Di buktinya apa? Relasi ekvivalen. Nih, X, X apakah masuk ke dalam sini? Masuk nggak? Masuk ya. Kan himpunan G dikali himpunan G kan berarti X bisa dikalikan dengan X dong. Bisa dioperasikan dengan X. Ya enggak? Saya kasih contoh deh. Misalkan grupnya pakai Z6 ya. Atau Z3 aja lah. Z3 himpunannya siapa aja? 0, 1, 2. 1 dan 2. Nah, ketika Z dikalikan dengan Z3 dikalikan dengan Z3 ya.
Ini isinya siapa aja? D3 kali D3. Berarti 0 dipasangkan dengan 0 bisa ya. Terus 0 dipasangkan dengan 1, 0 dipasangkan dengan 2, itu kan. Terus 1 dipasangkan dengan 0, 1 dipasangkan dengan dirinya sendiri, 1. Terus 1 dipasangkan dengan 2, terus 2 sama 2 0. dipasangkan dengan 0, 2 2 sama dipasangkan dengan 1, 2 sama 2. 2 dipasangkan dengan 2. Ya, jadi Z3 dikali Z3 isinya seperti ini. Nah, selalu ada nggak si unsur di Z3, ambil satu unsur, selalu bisa nggak berpasangan dengan dirinya sendiri? Bisa. Nah, selalu bisa ya. 0,0 ada, 1,1 ada, 2,2 ada. Jadi dia bersifat refleksif ya. Yang ini nih. Iya. Karena unsur diagonal dari G kali G. Ini maksud unsur diagonal, ngerti nggak? Enggak. Pakai tabel Kelly. Oh. Tabel Kelly. Isinya tuh yang seperti ini. Iya. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ini kan pasti yang diagonal kan membentuk begini kan. Tuh. Ya kan? Selalu bersifat refleksif gitu ya. Itu maksud dari unsur diagonal. Oke? Ya, jadi sifat refleksif terbukti ya. Ini benar karena X dioperasikan dengan inversnya menghasilkan E. E selalu ada nggak di subhimpunan? Unsur identitas selalu ada nggak di dalam subhimpunan U? Bukan subhimpunan. Subgrup. Subgrup. Ingat sifat subgrup apa? Harus punya identitas ya. Iya. Ya, jadi ini bisa ya, X, X masuk ke dalam R ini. Kenapa? Karena X dioperasikan dengan inverse dari yang kanan ya. Ini kalimatnya apa nih? XY elemen dari G kali G, di mana yang kiri dioperasikan dengan inverse yang kanan gitu ya. Inverse kanan. Ternyata elemen dari U. Betul nggak? Ini memenuhi sifat ini. Halo? Ya. Ya, Betul, Kak. bisa dimengerti nggak? X dikali dengan inverse-nya menghasilkan E, yaitu E selalu masuk ke U. Jadi selalu masuk ke R ini. Ya, jadi ini masuk ke dalam sini. Ya. Jadi R, relasi R ini bersifat apa ini tadi? Kalau X dipasangkan dengan X? Refleksif. Sudah ya, refleksif sudah terbukti. Yang kedua, simetris. Ya, di sini ada pembuktiannya juga. Untuk menunjukkan sifat simetris, misalkan AB elemen R. Maka A dioperasikan dengan inverse yang kanan ya, betul nggak? Tadi Iya. sifat R, inverse yang kanan masuk ke U, ya. Akibatnya adalah kita akan cek B dioperasikan dengan inverse yang kanan, yaitu A gitu ya. Pasti kan nggak B A inverse itu sama dengan siapa? Bentar, saya ingetin dulu deh. Saya ingetin dulu, ada rumus seperti ini teman-teman. Misalkan A dioperasikan dengan B, inverse-nya itu siapa? Inverse-nya adalah B-nya, B inverse,
dioperasikan dengan A Fine. inverse. Jadi dibalik posisinya. Ya, ini bisa dibuktiin kok. Ini bisa dibuktiin. Saya coba buktiin ya. Lihat ini. Misalkan A bintang B, gitu ya. Terus saya kalikan dengan B inverse, A inverse, gitu ya. Ya. Nah, karena sifat grup itu bersifat asosiatif ya, maka ini bisa saya kelompokkan menjadi B inverse, B dioperasikan dengan B inverse, boleh ya, asosiatif, kerjain yang mana dulu boleh. Ini sifat dari grup. Ini hasilnya apa teman-teman? B dioperasikan dengan inverse-nya. Kan, kalikan menghasilkan A inverse. Nah, ini kerjain depannya dulu boleh nggak? Hasilnya Boleh. bintang A inverse. Hasilnya apa? Gitu kan? Iya. Iya. Nah, jadi betul nggak? Ini dan ini tuh saling inverse. Belum Iya, tentu. kan kalau Ya belum tentu. Belum tentu. Belum misalnya, dibalik. Belum dibalik. Oh iya, belum Kita balik, balik dulu ya. sebaliknya. Kita balik Iya, dulu. iya benar. Lupa kalau harus 2 kali. Kita balik dulu. Kita balik posisinya. Apakah ini juga berlaku? Hasilnya E. Ini mirip kayak tadi ya, sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif berarti kerjanya boleh yang mana dulu terserah. Ini saya kerjain yang tengah dulu ya, supaya membentuk E gitu ya tengahnya. Ntar E. Ini kalian terserah mau kerjain yang mana dulu. Misalkan yang belakang dulu boleh. Ya. Sifat dari grup itu asosiatif ya, masih ingat. Hasilnya E juga kan? Nah, Iya, Mas. ternyata ini memenuhi sifat inverse kan? Ya enggak? Jadi sifat inverse kan begini. A bintang B dioperasikan dengan A bintang B inverse itu selalu E. Kalau dibalik juga sama ya. Kalau dibalik juga sama. Apa ini? Kalau dibalik A bintang B inverse dioperasikan dengan AB gitu ya. AB. Nah, dari sini coba lihat deh. Ini memenuhi nggak sifat ini tadi? Iya, sama Nah, artinya identitas. ya silakan Bapak. Artinya yang ini tuh nilainya sama nggak dengan yang ini? Sama. Akibatnya ya sudah. Ini mengakibatkan ini ya. Jadi A bintang B inverse itu nilainya sama dengan ini. Ya. Oke. Jadi ngapalinnya gimana ini? Inverse dari A bintang B adalah siapa? B inverse bintang A inverse. Ingat posisinya dibalik ya posisinya ya. Jangan seperti ini. A inverse bintang B inverse. Ini salah. Ya. Posisi itu berpengaruh. Oke. Ya, Mas. Lanjut ya. Oke. Kita masuk ke sini. Nah, ini kan ada B inverse gitu kan. Nah, ini itu inverse dari ini bukan?
inverse dari ini betul nggak yang ini? Betul ya? Kan B-nya diputar nih. Oh iya ya, ya benar benar benar. B-nya diputar nih. Kalau B inverse berarti inverse-nya berarti B saja. B-nya sendiri. Inverse dari A siapa? Ya A inverse. Ya posisinya udah tertukar ya, ini ya benar ya. Oke. Jadi ini BA inverse elemen dari si U ya. Sehingga halo? Halo. Ya Kak, Kenapa lanjut Kak. ini elemen dari U? Kenapa ini elemen dari U? Karena si ini kan AB inverse kan elemen dari U kan? Iya. Sifat Iya. grup apa? Ini harus punya inverse dong ini. Ini harus punya inverse dan inverse-nya harus masuk ke U. Ya ini Iya. inverse dari si yang di dalam sini masuk nggak ke U? Iya. Harus. Iya benar Kak. Kenapa Iya. alasannya? Karena U itu subgroup. Sifat Iya. subgroup semua inverse-nya harus masuk ke U-nya sendiri. Jadi ini bisa masuk ke U. Karena ini berlaku, ini tadi definisi apa? B, A kan? Ya enggak? Iya. B, A. Ya, Simetri. jadi A, B masuk ke R, B, A ternyata masuk ke R juga. Jadi bersifat simetris. Oke, lanjut. Ini bisa dibuktikan sendiri ya. Banyak banget nih pembuktiannya. Silahkan dibaca sendiri nih. Ya. Ini kenapa masuk ke dalam U? Karena sifat U tertutup nggak untuk sembarang operasi dua unsur di U. Misalkan ini kan unsur di U nih. Ini masuk ke U, ini masuk ke U. Kalau ini dioperasikan dengan ini, masuk nggak ke U? Ingat sifat tertutup. Sembarang unsur di U ketika dioperasikan harus tetap masuk di U. Gitu kan? Ya. Sifat dari subgroup. Iya, Mas. Nah, jadi dari sini ternyata bisa dijabarin bla 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 masuk ke sini. Oh, ini kan tertutup ya, berarti masuk ke U. Jadi ternyata ini anggota U juga. Sehingga A, C masuk ke R. Akibatnya A, B, B, C elemen R terjadi A, C elemen R. Transitif. Karena tiga-tiganya terpenuhi, maka relasi kanan ini ya, relasi kanan ini bersifat ekivalen. Nanti berarti ada relasi kiri gitu, Mas. Ini relasi kanan tadi. Relasi kanan. Iya, ini inverse-nya kan sebelah kanan. Oh. Nah, Karena inverse di kanan, jadi relasi kanan gitu. iya, kita lihat inverse-nya. Ini relasi kanan menyebutnya ya. Kita tengok di inverse-nya. Ini relasi kanan. Adalah termasuk relasi ekivalen ya tadi ya. Kita udah buktiin. Kasih contoh. Ini angka tadi ya. Kasih contoh deh. Z12 atau Z6. Yang gampang aja Z6. Banyak banget Z12 ya. Z6 aja Z6. 0, 1, 2, 3, 4. Cincau kayaknya. Cincau. Di depan Pak Bin. Di depan. Oke. Z6 ini ya. Subgrupnya siapa? Misalkan O ya. Subgrupnya itu kelipatan, misalkan kelipatan 2 lah. Ya. 0, 2, 4.
Ini subgrup dari, ini tadi grup ya. Belum ada nih. Ini tadi Z6 terhadap operasinya penjumlahan ya. Takutnya teman-teman ada yang lupa lagi kalau Z6 grup itu untuk penjumlahan saja ya. Kalau perkalian nggak bisa membentuk grup. Ini U terhadap penjumlahan juga grup ya. Ini juga grup. Karena si U himpunan bagian dari Z6, maka kita bisa tuliskan U itu subgrup dari Z6. Gitu ya. Apa? Bentar lagi. Z6. Gitu ya. Z6. Tadi kita mau buktiin apa? Relasi kanan ya. Iya. Coba kita kaliin Z kali Z. Z kali Z ya. Z6 kali Z6 hasilnya apa? Jadi himpunan AB di mana AB-nya itu elemen dari ini ya. Z6. Kebanyakan kalau ditulisin ya. Sini aja. Terus jadi relasi kanan ya. Coba relasi kanannya siapa aja? Nol koma nol bisa nggak? Relasi kanan berarti tadi siapa anggotanya? B di mana AB-nya elemen dari Z6 kali Z6 di mana A bintang B inverse gitu ya. Elemen dari si U. Nih, U-nya pakai yang ini ya. Kalau U-nya beda lagi, nanti R ininya beda lagi, teman-teman. Coba. R-nya siapa aja nih? Anggota R-nya. 0,0 bisa nggak? 0,0 bisa nggak? Inverse dari yang kanan siapa sih? Inverse dari yang kanan berapa? 0 bukan? Iya. 0 kan? Nah, Iya. kalau 0 dioperasikan dengan 0, masuk nggak ke dalam U? Nol dioperasi 0 tambah 0 di modulo 6 berapa hasilnya? 0. Ada nggak di U? Ada. Lagi 01 bisa nggak? Kok bisa? Inverse dari 1 berapa? Ya, inverse dari 1 ya. Kita cek dulu. Ini bisa nggak nih? Inverse dari 1 berapa? 5 bukan? 5 iya. 5. Terus 5 diapain? 0 tambah 5. 0 operasikan dengan 5 ya berarti ya. Kalau operasikan dengan 5 menghasilkan berapa ini? 5. Ada nggak di U? Nggak ada.
Nggak ada. Tadi cuman ini ya. 024. Berarti ini nggak ada ya. Ini nggak ada nih. Berarti 0,1 nggak ikut. Terus lagi 0,2. Bisa nggak? 2 itu 4. Iya. Ikut ya, 0,2 ikut. Terus apa lagi? 3 nggak bisa. 4 nggak. 0,4 dan 0,3 ya. 0,3 nggak bisa. Inverse 3 berapa? 3. 3. 0 dioperasikan dengan 3 ya. Nggak bisa. 0,4 Bisa. Inverse 4 2. inverse dari 4 itu 2 ya. 0 tambah 2 masuk ke dalam ke dalam U. Maaf. Jadi 0,4 masuk. Terus 0,5 Nggak bisa. 0, udah ya, 0,5 udah stop. Nggak ada 0,6. 1 koma berapa ya? 3. Iya 3. 1,2 nggak bisa. 1,2. 1,3 1,0 1,0 juga nggak bisa ya. 1,1 1,1 5 bisa ya, masuk ya. 1,1 bisa nih. kan 1,1 0 bisa. Ini. Kenapa 1,1 ikut? Karena inverse 1 5 1 tambah 5 6 1 6. inverse dari yang kanan itu 5 ya. Iya 5. Ini kalau di modulo 6 hasilnya 0. Masuk ya. 0 Oke, lanjut. 3 1,2 tadi berapa? nggak bisa 5 ya hasilnya. 1,3 bisa ini. Bisa ya? bisa Bisa. 1,4 nggak bisa 4, 2, 3. 3 nggak masuk ya. 1,5 5, 1, 2. Bisa ya? 2 ya? bisa 5 kan inverse-nya 1. 1 perhatikan dengan 1. 2. Ya bisa. Terus 2. 2,0 2 dengan 0 bisa. Terus dengan dirinya sendiri 2,1 nggak bisa nggak bisa. 2,2 2,2 bisa 2, 4, 6, 0 ya. 2,2 bisa ya, karena ya 2 dengan 4 itu 6. 6 itu di modulo 6 0. Ya, bisa ya. bisa Yang lain mana nih? 2, 3, 3, 5. 2 3 Belum lewat nih. 24, 24 bisa 24, 4, 2. 2 dengan 2, 4. Bisa ya. 4 bisa. 25, 5, 1. 1, 2, 3. Nggak bisa. 2, udah habis ya. 25 udah habis. Terus 3 sama 3 0 bisa nggak? nggak bisa 3 0 3, 0, 0 nggak bisa ya. 3, 1 bisa 3 1 ini sebenarnya dari sifat ekivalen relatif 3, 1 ada nih harusnya. 3, 2 nggak ada ya. 3 2 nggak ada 3 3 lah kasihlah 3 3 3, 3 ada ya. 3 5 8 2 3, 4, 3, 2 3 3, 5 berarti 3, 1 nggak bisa. 3, 5 bisa. Udah lanjut. 4 0 ada ya di sini ya. 0 ada. 41 ada nggak? Nggak ada. 42 ada. Dia bersifat simetris ya, bisa diputar.
43 nggak ada. Ada 44, 42, 0 bisa ya. 42, 0 ya bisa. 44. 45, nggak bisa. 41 nggak bisa. Dah. 5 5, nggak bisa. 5051 51 ada ini. 51 ada, 52 nggak ada, 53 ada. 53 ada. 55 Ini kok di save sih? Cancel. 55 bisa ya? 55, 51, 0. Oke. 55 bisa. Terus? Udah ya? Stop. Udah. Coba nih. Ini apa namanya? Si R ini bersifat apa tadi? Pertama refleksif ya. Refleksif. Di 0 dengan dirinya sendiri ada. 1 dengan dirinya sendiri ada. 2 dengan dirinya sendiri ada. 3 dengan dirinya sendiri ada. 4 dengan dirinya sendiri ada. 5 dengan dirinya sendiri ada. Oke. Jadi harus Itu semuanya ya, semuanya? Mas? Iya, betul. Nggak boleh misalnya cuman dari 5, cuman 4 doang gitu. Nggak boleh. Harus semua unsurnya ada. Oke. Oke, terus Simetri. simetris. 02. Ada nggak 20? Ada. Ada. 04. 40 ada. 13. 31. 15. 51. 20. Tadi udah ya? Iya, 2 udah ya? 24. 42. 31 nggak usah. Ini udah mundur lagi. 3 mundur ke 1. 35 ya. 53. 53. Jangan mundur. 44. 55 udah. Terus kalau terakhir transitif apa? Coba ya 02 ya. 02 sama 24 misalkan. 02, 24. 02, 24. Apakah 04 ada? Iya. Oke. 02, 24, 04. Oke, coba 00 dengan 04. Ada kan 04? Ada ya. Contoh lagi. Gimana, Mas? Coba. 00 dengan 04. 04. Ada nggak 04 gitu? Iya, ada ke dirinya sendiri. Oh iya, iya. Contoh lagi Kan 13, identitas. 35. 13, 35. Tadi 15 ada nggak? Udah di Ya. atas. 15 ada. Dah. Ya, jadi R bersifat ini relasi kanan ya. Ini adalah relasi kanan. Bersifat apa? Ini ternyata juga relasi ekivalen ya. Yang namanya relasi kanan ketika yang tadi ya, Mas, yang ketika A dioperasi dengan inverse dari B itu ada di dalam U. Iya. Sifat ekivalen ketika yang tadi semua terpenuhi ya, sifat ketiganya itu. Iya. Udah. Udah nih, istri saya lagi minta sesuatu. Oke, Mas. Nanti lanjut fase depan Lagrange ya. itu yang di mananya, Mas? Lagrange itu yang ini. Masuk. Oh, berarti minggu depan ya. Saya bahas sedikit ya ini. Teorema Lagrange. Misalkan G group. Maka order dari si subgrupnya pasti membagi si grupnya sendiri. Contohnya begini. Order itu maksudnya elemennya. Ini elemennya ada 3 kan? Ini elemennya ada 6. Bisa nggak induknya dibagi oleh subgrupnya? Ordernya. Jumlahnya. Iya, betul. 6 bagi 3 bisa kan? Bisa. Nah, bisa ya. Bisa kan? Bisa. Iya, bisa. Contoh lagi subgrup yang lain, misalkan
U2 misalkan, U2. U2 subgrup itu 0 dan 3 aja ya. 03 ini termasuk subgrup. Iya. Bisa nggak order induknya dibagi order subgrupnya? Bisa. Bisa ya? Jadi teorema Lagrange tuh kayak gitu. Jadi Harus bulat tapi. setiap subgrup ordernya pasti membagi induknya, pasti. Misalkan induknya bilangan prima, misalkan Z berapa ya? Tadi dulu Neng. Misalkan Z5 ya, misalkan ya. Z5 isinya siapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, stop gitu ya. Order dari Z5 berapa? 5 ya. Ada 5. Nah, berapa sih yang bisa membagi 5? Kalau nggak 1 ya 5 gitu kan. Iya. Maka subgrupnya cuma ada 2 doang dia. Bisa identitas sendirian. U2-nya adalah justru dia sendiri. Dia sendiri. Di subgrupnya. Kalian buktiin bahwasanya nggak ada lagi selain subgrup ini. Silahkan ambil. Jadi dari teorema Lagrange itu maksudnya kayak gitu. Suatu subgrup harus bisa membagi order induknya gitu ya. Jadi ini order U berapa? Order U. 1. Ini order U2 berapa? 5. 5. Bisa nggak membagi order induknya? Bisa. Bisa. Ya. Jadi ternyata cuma ada 2 saja, 1 sama 5. Kenapa tadi saya bisa bikin kayak gini? Ordernya kok cuma 2, cuma 3? Karena ini ada 6. 6 bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu kan. Ternyata saya bisa nih. Yang ordernya 2 bisa seperti ini. Tapi untuk Itu aja isinya sih. bebas kan ya, Mas? Isinya jangan bebas, harus dicek dulu. Ya, yang Harus memenuhi sifat grup. Misalkan saya ambil 0 sama 5, boleh nggak? Ya dicek 0 sama 5 membentuk grup atau enggak gitu. Nggak boleh sembarangan. Ya. Ini saya udah buktiin kok 0 sama 3 membentuk suatu grup. Ya, ini juga 0, 2, 4 membentuk suatu grup terhadap Z6, terhadap modulo 6 ya. Nggak boleh sembarangan ngambil 3-3 kayak gini ya, nggak boleh. Harus dibuktiin dia subgrup. Ya. Ini mah sepele Mbak Elis. Satu dan dirinya sendiri itu sepele. Ya, pasti minimal punya 2 subgrup. Untuk sembarang grup pasti mempunyai minimal ini ya, identitas dan dirinya sendiri. Iya, gitu. Itu maksud teorema Lagrange kayak gitu. Jadi order G itu bisa kelipatan dari order subgrupnya gitu ya. Order induknya itu kelipatan dari order subgrupnya gitu. Atau bahasa lainnya order induknya bisa dibagi dengan order subgrupnya. Itu aja sih teorema Lagrange. Oke, Mas. Saya nanti lanjut dari kelas depan ya. Ini istri saya udah merana. Maaf ya, Mbak. Tuh. Siap, Mbak. Silakan, Mbak. Maaf.